Nah, kemudian kebetulan sekali pada tahun ini tuh bersamaan dengan DKI. DKI mengadakan pameran, hendak mengadakan pameran arsip. Jadi pas ketemu nih, nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja lagi survei tempat, atau ketemu. Ada ngobrol-ngobrol, yuk kita kolaborasi aja gitu. Banyak perdebatan ya pada waktu itu, karena apakah ini sudah bisa disebut sebagai arsip kayak gitu kan? Karena masih pengembangan ya, masih pembangunan di sana gitu. Kalau ngomong soal pameran kan biasanya ada kuratornya nih Bu. Betul. Nah kali ini kita pakai siapa Bu kurator? Hai Sobat Setnek, bertemu lagi di Space Setnek Punya Cerita. Nama saya Nesti, hari ini saya yang akan menemani Sobat Setnek sebagai host di Space edisi spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini bertepatan dengan dibukanya pameran bersama Arsip Kepresidenan bertajuk Mari Kemari ke Nusantara. Pameran ini dibuka untuk umum bertempat di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal pameran arsip, telah hadir bersama saya hari ini seseorang yang berperan di balik terlaksananya pameran bersama Arsip Kepresidenan ini. Siapa lagi kalau bukan Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Ibu Sinta Puspitasari. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Maaf Ibu harus menyela di antara kesibukan Agustus ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Bu Sinta, saya langsung aja nanya nih. Kan kalau Setnek itu setiap tahun selalu mengadakan pameran arsip. Nah, apa yang melatar belakangi diambilnya tema Ibu Kota Negara tahun ini, Bu? Oke. Yang pertama tentu saja momentum ya. Momentum di mana tahun ini adalah tahun transisi. Transisi kepemimpinan sudah pasti. Kemudian transisi kepindahan ibu kota ke Nusantara. Iya. Walaupun memang kita belum resmi pindah, tetapi ini transisi. Namanya juga transisi ya, berarti harus ada prosesnya, by proses. Nah, tahun ini juga sejalan dengan tema HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Mbak, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Iya, karena ini adalah salah satu rangkaian di perayaan menuju hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ya, Ibu? Betul banget. Nah, kalau pameran ini kan banyak tuh Bu yang berperan di balik terlaksananya Mari Kemari ke Nusantara ini. Ada siapa saja Bu yang berperan di baliknya? Banyak banget. Yang paling utama tentu teman-teman dari Arsiparis ya. Arsiparis dari Kementerian Sekretariat Negara, dari semua Sater, itu dari Setmen, kemudian dari Kedeputian, dari Setpres, Setwapres, semuanya berperan dalam terlaksananya pameran ini. Karena kita kan berproses. Dari awal kita sudah diskusi tentang tema tahun ini apa, segala macam, seperti itu. Nah, kemudian kebetulan sekali pada tahun ini tuh bersamaan dengan DKI. DKI mengadakan pameran, hendak mengadakan pameran arsip. Jadi pas ketemu nih, nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja lagi survei tempat atau ketemu. Ada ngobrol-ngobrol, yuk kita kolaborasi aja gitu. Nah, begitu kolaborasi kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita harus ngajak OIKN dan PUPR. Makanya di situ tercipta ya, Bu, karena ya? kan kita bicara ibu kota negara yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang harusnya, gitu kan, supaya ada berkesinambungan gitu. Nah, jadi akhirnya kita bilang oke, kita ajak deh PUPR sama OIKN. Toh memang kita akan menuju ke sana kan, gitu, supaya ceritanya nggak putus nih, gitu. Banyak perdebatan ya pada waktu itu, karena apakah ini sudah bisa disebut sebagai arsip kayak gitu kan? Karena masih pengembangan ya, masih pembangunan di sana gitu. Bisa arsip dinamis, udah itu bisa dibilang sebagai arsip kan, sudah berlangsung gitu. Nah, oke. Kemudian berpikir juga kan bahwa ibu kota negara itu waktu itu juga pernah pindah ke Jogja karena situasi dan kondisi pada waktu itu. Kemudian pernah juga ke Bukit Tinggi. Nah, jadi akhirnya ya sudah kita kolaborasi bersama. Jadi rame deh. Untuk tahun ini tuh pameran arsipnya rame banget. Kita rame-rame deh, keroyokan ya. Dan pasti Andri juga ikut terlibat. Karena biar bagaimanapun juga kan arsip statis adanya di Andri. Iya, betul gitu. Ibu. Ini udah lengkap dari hulu ke hilir, dari awal mula dahulu sebelum pra kemerdekaan sampai yang terbaru kita akan pindah ke Nusantara. Iya. Kalau ngomong soal pameran kan biasanya ada kuratornya nih Bu. Betul. Nah, kali ini kita pakai siapa Bu kuratornya? Kuratornya namanya Mas Erwin, Erwin Kusuma. Mas Erwin ini memang kita sudah biasa bekerja sama-sama Mas Erwin, sudah tektokannya sudah oke, udah ngerti lah, udah paham banget kalau kita tuh maunya begini-begini. Kadang-kadang berubah di tengah jalan, apa segala macam. Tapi Mas Erwin sangat-sangat kooperatif dan beliau paham
paham banget bahwa memang ini adalah sebuah kita bukan cuma sekedar memamerkan arsip, memamerkan sejarah, tetapi kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang melihatnya gitu. Kalau Ibu sendiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak Bu ke Sobat Setnek nih yang lagi nonton? Oke, tentu aja ada. Saya ingin menyampaikan pesan kepada sobat-sobat Setnek, datang ya. Mari kemari ke Nusantara, kita bisa lihat bagaimana perjalanan sejarah ibu kota negara kita. Biar pada tahu semuanya. Jadi arsipnya ini bukan cuma untuk disimpan, tapi untuk dipublikasikan sehingga masyarakat tahu tentang bagaimana perjalanan ibu kota negara. Ibu terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama, terima kasih banyak. Kalau boleh, saya boleh ya ngobrol-ngobrol sama Pak Erwinnya langsung, sama kuratornya langsung. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak. Nah, Sobat Setnek, tadi kita sudah dapat bocoran dari Bu Sinta. Siapa sih kurator di balik pameran bersama arsip kepresidenan ini? Sekarang telah hadir bersama saya, Bapak Erwin Kusuma. Bapak, apa kabar Bapak? Terima kasih, kabar baik. Terima kasih Pak, udah meluangkan waktunya di tengah-tengah harus standby di sini. Iya, sama. Bapak, kalau boleh saya langsung bertanya nih Pak. Pameran arsip kali ini kan bukan yang pertama kali ya Bapak Ya. bekerja sama dengan Setnek. Betul. Nah, kalau bisa diceritakan bedanya apa sih Pak dengan yang sebelumnya? Iya, kalau yang sebelumnya itu temanya tentang kepresidenan. Kita membahas kebijakan presiden-presiden Republik Indonesia. Dari mulai presiden yang pertama sampai ke presiden yang ke-7 ya, Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Nah, secara garis besar sama, karena pameran Setnek ini adalah pameran arsip, sehingga arsip itu menjadi sebuah koleksi yang dipamerkan gitu. Jadi berbeda dengan pameran yang lainnya, biasanya arsip itu menjadi sumber penulisan konten pameran atau sumber referensi dari sebuah pameran. Nah, kalau pameran arsip, justru arsip yang tadinya menjadi sumber, menjadi bahan baku dari sebuah konten, itu malah di highlight di depan menjadi sebuah koleksi atau tampilan yang bisa langsung diakses, dinikmati oleh pengunjung. Gitu. Pak, kalau tadi Bu Sinta juga sudah menjelaskan bahwa memang untuk ibu kota Nusantara ini sendiri itu kan masih baru. Apa bisa disebut sebagai arsip gitu? Tapi Bu Sinta juga menjelaskan bahwa bisa tuh Pak disebut sebagai arsip karena sedang berjalan prosesnya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, sesungguhnya arsip itu adalah suatu dokumen yang merekam peristiwa. Nah, di peristiwa inilah kemudian ada satu batasan masa kapan peristiwa itu dianggap sebagai suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa sejarah yang sudah tidak mungkin berubah. Tapi ada sesuatu yang sifatnya masih bergerak dinamis. Nah, saya kira pengertian yang disampaikan Bu Sinta tadi itu ini adalah sudah menjadi sebuah arsip dalam pengertian arsip yang masih dinamis. Jadi akan terus berkembang disusul dengan arsip-arsip yang lainnya terkait dengan perkembangan ibu kota Nusantara nantinya gitu kira-kira. Jadi di sini tuh ada arsip yang memang dari zaman bahkan kita sebelum merdeka hingga yang masih dinamis sekarang. Itu kan luas sekali ya Pak ya. Itu ada kendala dan lika-liku yang dihadapi dalam mengumpulkan dan mengkurasi karya ini, ada apa aja Pak? Iya, tekanan pameran ini kan sebenarnya kita menghantarkan pengunjung, menghantarkan publik untuk memahami kenapa kita
memilih kebijakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Sehingga dari konsep itu secara kuratorial saya berpikir bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa perpindahan ibu kota itu sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia dengan berbagai penyebab, berbagai keadaan atau konteks zaman yang melingkupinya gitu. Dari situ kemudian kita mengambil satu periode. Saya membuat simpel saja, saya bagi dua, periode sebelum Indonesia merdeka dan periode Indonesia merdeka dan sesudahnya. Ya, jadi kalau sebelum Indonesia merdeka itu ada, kita tarik ke periode kerajaan Nusantara, itu tentu sumber-sumbernya karena Setnek itu mengelola arsip modern ya, bukan arsip kerajaan. Kita menggunakan literatur dan berbagai data olahan, ilustrasi begitu untuk menguatkan narasi yang bagian kerajaan. Kemudian ada sumber ibu kota, perkembangan ibu kota di zaman Hindia Belanda dan zaman Jepang. Nah, di zaman Hindia Belanda ini Setnek bekerja sama dengan Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, yang tentu mengelola banyak data tentang arsip-arsip tidak hanya di zaman Indonesia merdeka tapi jauh sebelum itu, bahkan sampai VOC, kemudian masuk ke pra Indonesia itu zaman Hindia Belanda. Kemudian ada zaman pendudukan Jepang. Nah, kita tahu persis zaman pendudukan Jepang ini arsipnya sangat minim di Indonesia. Ya, sangat minim sekali ya. Itu sehingga saya memperkuat itu dengan riset di surat kabar yang beredar di periode zaman Jepang. Oh, jadi zaman dahulu tuh udah ada surat kabar ya Pak ya? Ada. Oh. Ada. Jadi ketika sistem teknologi percetakan itu semakin masif 1900 awal, di situ mulai muncul banyak penerbitan gitu. Di situ ada unsur modernisme bahasa dan yang lain-lain. Nah, kita kemudian mulai banyak muncul surat kabar, majalah, itu di awal 1900. Orang sudah mulai dari seluruh penjuru dunia, bisa dikatakan begitu, atau seluruh penjuru Indonesia, skupnya itu sudah mempunyai satu informasi yang bisa dikatakan sama melalui surat kabar ini gitu. Jadi orang tahu berita Sumatera, orang Jawa tahu Kalimantan, orang Jawa tahu Kalimantan tahu. Nah, itu informasi itu sudah mulai muncul sejak 1900 melalui surat kabar, majalah. Nah, itu yang kita antara lain kita lakukan penelitian. Nah, salah satu contohnya Sobat Setnek ada di belakang kita. Di situ ada Harian Merdeka ya Pak ya? Ya, Harian Merdeka. Harian Merdeka. Dan kalau mau tahu lebih lanjut datang ke pameran arsip ya Pak ya? Ya. Bapak kalau dengar tadi ada beberapa koleksi yang dipamerkan, koleksi Bapak pribadi Pak? Iya, jadi pertama ketika kita menyusun suatu storyline untuk memperkuat konten pameran kita, kemudian tentu kita membuat list konten ini akan didukung oleh material apa. Tentu material utamanya adalah arsip yang dimiliki oleh Setnek, kemudian arsip yang dimiliki oleh ANRI juga, dan beberapa stakeholder yang kita kerjasama gitu. Kalau seandainya ada bagian konten yang membutuhkan memorabilia gitu, memorabilia itu semacam benda yang di dalamnya tersimpan suatu memori gitu ya, misalnya majalah lama, di sini kita pamerkan majalah tahun 1946 misalnya. Nah, itu kebetulan ada kolektor yang memiliki itu misalnya, nah itu kita tampilkan. Nah, kebetulan salah satunya koleksi Bapak gitu. Terus ada beberapa literatur gitu. Jadi pameran ini kan sebenarnya mendisplay semua elemen untuk menguatkan narasi tentang konten pameran ini gitu. Mari kemari ke Nusantara. Iya betul, itu tajuk utamanya. Nah, karena Sobat Setnek, Bapak Erwin Kusuma ini bukan hanya kurator, tapi juga penulis sejarah ya Pak. Ya. Dan karya-karya pamerannya tuh sudah bisa, kalau Google deh, Erwin Kusuma udah banyak banget Pak. Kalau di print out itu lebih dari 2 halaman. Gitu ya. Iya. Dengan Setnek sendiri ini kali kedua Bapak. Kali kedua. Sama. Kali kedua. Nah, Bapak kalau boleh nih tentang ini kan ada 4 zona, kemudian kita sudah berusaha pemindahan ibu kota negara ke tempat lain itu sudah pernah dilakukan bahkan sebelum kita merdeka, dan sampai sekarang kita benar-benar memindahkan ke Nusantara. Ini kan ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan dari arsip-arsip ini untuk penonton kita nih Pak.
Ya, jadi setiap periode zaman itu memiliki jiwa zaman, memiliki problem dari masing-masing zaman itu. Nah, kemudian isu pemindahan ibu kota itu ada dalam konteks itu semua. Jadi apa yang terjadi pemindahan di zaman kerajaan tidak bisa kita samakan dengan apa yang terjadi di misalnya zaman Hindia Belanda. Nah, kemudian di dalam konteks Indonesia apa rencana yang dilakukan di tahun 1950-an tidak sama dengan apa yang terjadi di zaman Pak Harto misalnya dan Pak Jokowi. Tapi menariknya Mbak, di pameran ini ada benang merah bahwa Indonesia itu sejak zaman Soekarno, sejak zaman Presiden Soekarno itu belum mempunyai satu ibu kota yang dibangun 100% oleh bangsa Indonesia. Jadi misalnya Jakarta, tadinya Batavia, itu juga kota yang dibangun oleh pemerintahan yang berkuasa sebelumnya, Hindia Belanda misalnya, gitu. Nah, ini Nusantara Soekarno dengan Palangkaraya yang ada kita sajikan, dan juga ada usulan dari Bandung lengkap, dari kota Bandung ada sampai juga, ada arsipnya, ada master plan kota. Itu semangatnya adalah ingin membangun ibu kota negara yang itu benar-benar dibangun oleh bangsa Indonesia. Nah, sayangnya semua presiden ini tidak berkesempatan, kecuali Pak Joko Widodo berkesempatan untuk mewujudkan rencana membangun ibu kota negara yang benar-benar dibangun oleh bangsa Indonesia. Iya, tadi juga Pak Bas di pembukaan menyampaikan Pak, ini adalah kebanggaan kita Pak Nusantara ini, karena kita membangunnya dari nol. Dan kalau biasanya ada kunjungan dari luar negeri terus kayak wah ini gedung yang dulu saya bangun nih kayak gitu, tapi sekarang kalau di Nusantara kita yang membangun sendiri Pak. Betul. Pak, tadi Bu Sinta sudah menyampaikan harapannya terkait terlaksananya pameran ini. Kalau dari Pak Erwin Kusuma sendiri sebagai kurator, apa harapannya dengan terlaksananya pameran ini Pak? Harapan saya adalah pesan yang tadi ingin saya sampaikan, bahwa perpindahan ibu kota itu bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat, apa konteksnya, bagaimana merencanakannya, sehingga itu memberi penghayatan atau pemahaman yang utuh ketika kita nanti akan bersiap menyongsong ibu kota baru Nusantara nantinya, gitu. Betul Sobat Setnek. Jadi pindah ibu kota itu bukan berarti Jakarta gagal ya Pak ya? Bukan berarti, tapi kita ingin membangun sesuatu yang berasal dari bangsa kita sendiri. Ya, Jakarta apapun adalah kota proklamasi Republik Indonesia. Betul, karena Bapak Soekarno dan Bapak Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di kota Jakarta. Betul. Pak. Nah, itu dia Space edisi kali ini. Buat Sobat Setnek yang ada di Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa datang ke pameran bersama Arsip Kepresidenan bertajuk, apa Pak tajuknya? Mari kemari ke Nusantara.